Terus langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu kita masih diturunkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal kebaikan kita di pagi ini dari mulai salat sunat, fajar, salat subuh berjamaah dan insyaallah disambung thalabul ilmi menjadikan satu wasilah kita bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu kemarin kita sedang membahas tentang masalah waktu, batasan tentang masalah wanita yaitu yang berhaid, istihadah dan darah nifas. Dan insyaallah untuk pagi ini kita akan membahas tentang hukum wanita yang berhaid dan istihadah. Bagaimana hukumnya? Kemarin batasan-batasan waktu, sekarang hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimahullahu ta'ala fil kitab Bidayatul Mujtahid. Al-babus salih, ini babus salis, bab yang ketiga, wa huwa ma'rifatu ahkamil haid wal istihadati, akan menerangkan yaitu tentang hukum wanita yang haid dan darah istihadah. Wal asu fi hadzal bab qala ta'ala yas'alunaka 'anil mahid, dasarkan firman Allah yaitu surah Al-Baqarah ayat 222 yaitu yas'alunaka 'anil mahid. Al-ayat wal hadisul warid fi dzalika lisanazkuruha wa tafaqul muslim annal haidha yamnu arba'atu asya. Sepakat para alim ulama bahwa sesungguhnya wanita yang haid itu mencegah atau melarang 4 perkara. Mana 4 perkara yang tidak boleh bagi wanita yang haid? Ahaduha fi'lus salati wa wujubiha. Pertama, tidak boleh melaksanakan sholat dan kewajiban sholat. A'ni annahu laisa yajibu 'alal haidi qadauha bi khilafis shaum. Yang dimaksud di sini wajib di sini apa? Mengqadha atau mengganti sholat itu tidak ada. Beda bi khilafis shaum, beda dengan melaksanakan puasa. Kalau puasa. Jadi kalau orangnya haid ada rusuh, tidak boleh melaksanakan sholat. Kalau sudah beres haidnya, kering darahnya, tidak wajib untuk mengqadha atau menggantinya. Wasani annahu yamna'u fil shaum liqadriha. Kedua, orang yang haid, wanita haid itu tidak boleh melaksanakan ibadah saum, namun liqadriha, ada untuk menggantinya di waktu yang lain. Wadhalika li hadis Aisyah sabit annaha qalat, sebagaimana hadis yang ditetapkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kata baginda, bukti kami itu diperintahkan untuk mengganti puasa bagi yang haid dan tidak diperintah untuk mengganti ibadah salat. Di saat tidak ada qada yang haid. Wa inna ma qala bi wujubi qada'iha 'alaihi ta'ifatun minal khawarij. Ada sebagian golongan yaitu dari golongan khawarij tentang wajib mengqadha salat kepada golongan haid. Itu mah golongan khawarij yang menganjurkan wajibnya, tapi sepakat para alim ulama itu tidak wajib mengganti salat gitu ya bagi wanita yang haid. Kalau ada yang mengganti itu golongan khawarij yang mengqadhanya. Wasali sufi ma'asabut fi hadis Aisyah sabit hina mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taf'ala kullama yaf'alul haji ghaira tawaf bil bait. Yang ketiga, wanita yang haid itu dilarang ibadah tawaf sebagaimana ayat hadis yang ditetapkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha
di waktu Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau untuk mengerjakan seluruh ibadah haji ghairu tawaf bil bait, kecuali dilarang itu melaksanakan ibadah tawaf. Jadi kalau rukun haji orang yang haji itu boleh, namun ketika tawaf itu tidak boleh bagi orang yang lagi keadaan haid, wanita haid. Wa rabiu al-jima fil farji liqouli ta'ala wa fa'tazilun nisa fil mahid al-ayah. Yang keempat, sepakat ulama itu tidak boleh wanita yang itu dijima atau melaksanakan hubungan suami istri fil farji. Maksudnya yang tidak boleh itu untuk ke dalam masalah kemaluan wanita. Sebagaimana dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisa, maka hendaklah kalian menjauhkan diri kepada golongan wanita bil mahid di dalam waktu haid. Wahtalafu min ahkami fi masail nazkuru mina masyhuratiha wa hiya khamsun. Namun ada yang berbeda pendapat dalam masalah hukum di sini, terutama haid dan istihadhah itu ada 5 masalah yang berbeda pendapat. Kalau yang tadi sepakat ulama yang dilarang untuk yang haid itu, pertama dilarang sholat, kedua dan tidak ada qada, kedua ibadah saum tapi ada qada gantinya di waktu lain, ketiga dilarang tawaf, dan terakhir dilarang hubungan suami istri. Namun yang berbeda pendapat di sini diantaranya ikhtilaful fuqaha fi mubashiratil haidi wa ma yustabinha. Berbeda pendapat ulama fikih itu tentang bersenang-senang kepada wanita atau istri kita yang dalam keadaan haid, dan bolehnya melaksanakan senang-senang berhubungan suami istri. Mohon maaf, bukan mau jorok tapi kita harus diterangkan. Boleh dengan bersenang-senang dengan suami istri itu berbeda pendapat. Faqala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, dan itu pun yang dipegang oleh saya, lahu minha ma fawqa izzaru faqat. Boleh ketika istri kita haid melaksanakan hubungan bersenang-senang, namun dari atas pusar, ya, di atas pusar sini ke atas. Yang diboleh diambil apa? Kita untuk melaksanakan senang-senangan dengan istri kita dalam keadaan haid, cuma dari pusar ke atas. Itu pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa qala Sufyan as-Tsauri wa daw az-zahiri innama yajibu alaihi ayyajtanibi mawda'ud dam'i faqat. Kalau menurut Imam Sufyan as-Tsauri dan Imam Dawud termasuk ulama az-Zahir, wajib kepada suami itu menjauhi tempat kemaluannya saja. Dalam arti kebawahnya boleh, namun cuma kemaluan saja yang tidak boleh dilakukannya. Tapi pegangan saya tetap kalau kita ingin bersenang-senang dengan istri kita dari atas dari pusar ke atas. Kalau misalnya mau ke bawah, ada itu menurut Imam Sufyan as-Tsauri dan Imam Dawud. Wa sabu ikhtilafu dawaidul hadis al-waridu bidzalika, sebab terjadinya perbedaan pendapat itu walitamul ladzi fi ayatil haid, tentang memahami tentang ayat haid. Wa dzalika waru fil hadis sahih an Aisyah wa Maimunah wa Ummu Salamah anna alaihi wassalam. Pertama hadis yang diwarid dari yaitu Siti Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah, kana ya'muru idza kana ihdauna haidan an tashadda 'alaiha izaruha summa yubashiruha. Ini hadis tentang tadi tiap pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bersenang-senang dengan istri itu dari pusar ke atas. Yang hadisnya dari sini, yang mana Rasulullah SAW bersabda, bukti bahwa Rasulullah SAW yaitu menyuruh kepada salah satu istrinya yang lagi haid itu antasyadda, untuk mengencangkan alaiha kepada itu istri yang haid itu izaruha, yaitu sampingnya itu dikencangkan, artinya tidak boleh dari bawah sini, jadi dari sini ke sana boleh. Summa yubashiruha, kemudian kata baginda Rasul, bolehlah kalian menggaulinya. Jadi gini, pakai samping otomatis dari sini ke sini yang diambil untuk di alam suka bagi golongan wanita yang sedang haid. Itu hadis yang pertama tentang di alam suka dari pusar ke atas. Kedua, warada aidan min hadis Sabit bin Qais, hadis yang dari Imam Sabit bin Qais anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, anau qal
isna'u kulla syai'in bil haidi illa nikah. Lakukanlah kalian kepada istri sekalian sesuka kalian yang haid itu illa nikah, kecuali jima. Artinya yang tadi yang tentang masalah untuk menjauhi kemaluan istrinya saja boleh dialap suka atas dan bawah, cuma kemaluan saja yang tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Itu dalil tentang masalah tadi menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Daud. Dan ada juga hadis yang lain, wa dzakara Abu Daud an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu hiya haidun ikshifi an fakhdika. Sumber hadis dari Siti Aisyah yang sumbernya dari Imam Abu Daud, hadis dari Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu bersabda lah kepada Siti Aisyah, wa hiya haidun, sedangkan Siti Aisyah itu dalam keadaan haid. Kata baginda Rasul, ikshifi, bukalah an fakhdika, kedua pahamu, qalat Wakasyapat. Qalat itu Siti Aisyah pun menjawab, Siti Aisyah pun menjawab, Wakasyapat, kemudian membukanya, Fawadu'a, kemudian meletakkan baginda Rasul khaddahu, pipinya, wasadrahu, dan dadanya, ala padi, di pangkuan paha Siti Aisyah, wahaniyas alaiha tatabiya, sehingga Siti Aisyah pun menelungkup kepada baginda Rasul sehingga Rasul pun merasa hangat. Wakana qad aujahu darad, dan bukti Rasul pun sebelumnya dalam keadaan dingin. Itulah hadis kedua yang tentang boleh bawah dan atas kecuali kemaluan istri. Dan itu hadis yang kedua. Tetap saya berpendapat boleh kita mengambil atau bersenang-senang dengan istri kita dalam keadaan itu, yaitu dari pusat ke atas. Itu masalah pertama tentang masalah wanita yang lagi haid dan kita pun boleh melakukan bersenang-senang. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, ikhtilafu fi waqil haidi fi tawriha wa qabla iktisal. Masalah kedua yaitu tentang ngawati atau hubungan ngejima sehingga setelah istri kita lepas dari haid dan kemudian istri kita itu sebelum melakukan mandi atau mandi besar, bagaimana hukumnya? Wa dhahaba Malik wa Syafi'i wal jumhur illa anna dzalika la yajuzu hatta tatasila. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama tidak boleh sebelum melaksanakan mandi besar. Itu ya, walaupun ada nanti ya. Tidak boleh pendapat jumhur ulama, termasuk pegangan saya. Sebelum jadi wanita sudah beres haid, tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri sebelum istri kita yaitu melaksanakan dulu mandi besar. Wa dhahaba Abu Hanifah wa ashabi illa anna dzalika jaizun idza taharas li aksari amadul haid wa huwa indau asyatu ayyam. Menurut Abu Hanifah dan sahabat itu boleh dengan catatan istri kita haidnya ada jarak sudah 10 hari. Ya, kalau kurang dari 10 hari Abu Hanifah pun mengikuti jumhur ulama. Tapi kalau misalnya istri kita haidnya lebih dari 10 hari lah, minimal 10 hari, tidak apa-apa, langsung digauli walaupun tidak melaksanakan mandi besar. Itu pandangan Imam Abu Hanifah dan sahabatnya. Ada juga wadhaba Auza'i illa annaha in ghasalat warja'a bil ma'i jaza wa tuha. Nah, kalau menurut Imam Auza'i itu boleh melakukan hubungan suami istri walaupun tidak mandi besar dengan catatan si kemaluannya cukup dibersihkan dengan air. Itu menurut pandangan Imam Auza'i ya. Boleh cukup dengan membersihkan itunya walaupun tidak mandi besar. Tapi tetap pandangan ulama jumhur ulama dan Imam Syafi'i dan Malik itu yang lebih afdal itu ketika harus melaksanakan mandi besar dulu istri kita sebelum kita menggaulinya. Dan terjadinya perbedaan pendapat itu wasabu ikhtilafin ihtimal alladzi qauli ta'ala fa idza tatoharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah, yang artinya
tatkala sudah suci dari istri kalian itu, maka campurilah mereka di tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bi itu allati wa kita udamul haid awidaru bil ma'i. Yang jadi perbedaan pendapat itu antara ketika apa darah haidnya itu berhenti dan cukup dengan dibersihkan dengan apa air yang tadi teh ya, apakah pahal muradu bi toru jamil jasad atau rubadi, apakah yang dimaksud dengan gosu di sini teh. Jadi yang berbeda pendapat tahur di sini, mandi di sini teh atau bersihkan di sini teh apakah seluruh jasad atau cuma kemauannya saja. Baina tarofika min arab wa amur syar'i min imstaraqun yuqalu alaihi salasal ma'ani. Jadi ada 3 makna. Wa qad raja jumhur madhhab bi anna sibatu siqat innama tamtu ala ma yakunu mi'mal mukallafin. Pendapat jumhur ulama dan sebagian mazhab disebut di sini itu yang dimaksud apa membersihkan cukup kemauan itu bagi orang apa mukallafin, yaitu orang yang belum balik. Membersihkan itu jumhur ulama itu cukup dengan membersihkan apa kemaluan saja yang belum balik. Tapi kalau misalnya sudah balik, otomatis kalau udah haid itu udah balik. Malu balik di sini juga mengatakan sudah mimpi jima tapi sudah haid, ya. Balik di sini itu cukup dengan apa? Membersihkan kemaluan saja, tidak usah dengan mandi besar. Itu yang dimaksud jumhur ulama. Ada juga tetap bahwa yang disebut taharu di sini yang tadi tiap pendapat cukup saja dengan apa? Membasuh kemaluan saja. Tapi kita ikut dengan jumhur ulama, sepakat banyak ulama itu lebih afdal kalau kita apa mau menggauli istri kita itu tetap harus apa mandi besar dulu, baru itu lebih utama. Karena itu sudah jumhur ulama. Dan al-mas'alatus salisah, masalah ketiga yaitu ikhtilaful fuqaha fil ladzi yati imratu wa hiya haidun. Berbeda pendapat ulama-ulama ahli fikih tentang masalah menggauli istri dalam keadaan haid. Ini tidak apa menggauli istri tapi dalam keadaan haid, menggaulinya dan melakukan yaitu hubungan suami istri itu apa jima. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, yastaghfirullah wa la syai'a alaihi. Cukup dengan beristighfar kepada Allah dan tidak ada denda. Misalnya kita mohon maaf bergaul dengan istri, tadinya rencana cuma atasnya saja, tidak sengaja karena misalnya syahwat kita terlalu naik, akhirnya tidak sengaja. Tapi kalau kita dalam berpikiran jernih, orang tahu bahwa sebenarnya mohon maaf kalau misalnya hubungan seksual dalam keadaan punya darah itu kan darah itu kotor, najis, artinya akan membuat penyakit buat kita. Ya, kalau ini tidak sengaja misalnya karena nafsu sudah naik ternyata kebablasan. Kata menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah cukup beristighfar, tidak ada denda, gitu ya. Wa qala Ahmad bin Hanbal, tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal mah ya tasaddaqu bidinarin au binisbi dinar. Yaitu harus tetap ada denda dengan apa? Sedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu kalau nggak salah dengan rupiah sekarang 50.000 kalau nggak salah ya. 50.000 kalau nggak salah. Jadi harus ada denda, yaitu memberikan sedekah berupa uang 50.000 atau 25.000. Wa qala firqah min ahli hadis, yang berkata ulama firqah dari ahli hadis berbeda pendapat, inna wajib bidami alaihi bidinar wa inna wajib fi qatidami banis badinar. Kalau menurut berbeda pendapat dari sebagian ahli hadis, kalau misalnya ketika hubungan suami istri itu yaitu jima itu dalam keadaan apa ada darah 1 dinar 50.000, tapi misalnya darahnya tidak ada, kering, belum mandi, nah itu cukup dengan setengah dinar untuk apa membayar dendanya. Tapi pandangan saya tetap mengikuti tadi, yaitu menurut pandangan Imam Syafi'i tidak ada denda kalau misalnya kita kebablasan, cukup dengan beristighfar kepada Allah dan bagus-bagusnya tidak lagi apa melakukan kembali, karena kita tahu kalau istri dalam keadaan apa haid punya darah itu akan membuat penyakit untuk kita. Itu masalah ketiga tentang masalah istri ketika melakukan jima dalam keadaan haid kebablasan. Al-mas'atu rabi'ah, masalah keempat, ikhtalafu ulama fil mustahadati.
yaitu berbeda pendapat ulama tentang wudunya wanita istihadah, yaitu yang dari kemarin darah penyakit. Wa qaumun aujabu 'alaiha taharun wahidan faqat. Sebagian ulama itu wajib sekali saja untuk mandi besar ketika tahu ini darah istihadah sudah melebihi batas, kemudian sampai 15 hari paling banyaknya itu, kemudian 16 hari kita mengetahui ini darah penyakit, cukup mandi besarnya 1 kali. Wa dzalika indama taro an qad qadat haidatuha, dan mengetahui itu sudah keringnya itu darah biadi tilkal alamat allati taqaddamat ala hasbi madhiya ula bi tilkal alamat. Wa haula'il ladina aujabu 'alaitarun wahidan iksamu kismain, dan ada juga sebagian ulama itu mewajibkan kepada wanita yang istihadah penyakit darah itu 1 kali terbagi 2 bagian. Wa qaumun ajabu 'alai an tatawaddi kulli sholatin. Pertama, sebagian kaum itu wajib melakukan mandi besarnya setiap mau melaksanakan sholat, karena darah istihadah yang terus keluar setiap melaksanakan sholat wajib melakukan mandi besar, itu sebagian ulama. Wa qaumun istahabu dalikal walam yujabu 'alaiha. Sebagian ulama mengatakan cuma menganjurkan saja, wajib harus setiap sholat itu, namun tidak mewajibkan untuk mewajibkan, hukumnya tidak wajib untuk mandi, namun menganjurkan bahasanya. Walladina aujabu 'alaihi taharun wahidan faqat hum Malik wa Syafi'i wa Hanifah wa Ashabi wa aksar fuqahal amsar. Tetap pegangan saya itu cukup kepada wanita yang mempunyai darah istihadah itu 1 kali mandi besar ketika sudah beres haidnya, waktu haidnya cukup 1 kali, sisanya itu cukup dibersihkan dan melaksanakan wudu seperti biasa. Itu pandangan Imam Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk fuqahal amsar, ulama-ulama fikih di berbagai negara. Wa aksarul aujabu 'alaihi an tatawadda li kulli sholatin wa ba'dhum la yujabu 'alaihi in istihaban wa huwa madhabu Malik wa qaumun akharun ghairu haulin ra'au anna istihaban an tatawadda li kulli sholatin. Yang menganjurkan itu dari sahabat Imam Malik, bahasanya menganjurkan. Dan terjadi fi mas'ati bujamatil aqwan, ada juga dari berbagai ini mengatakan wa taharu tarun sani wa tajumbain wa kadzalika tukharul maghrib ila akhir waqti wa ulu waqti isya wa tataru tarun sani wa tajumbain summa tataru saisal syati subuh. Maksudnya wa qaumun ra'au annal wajib an tukhira dhuri ila awalil asri, ada juga summa tataru tajumbain syati, melaksanakan mandi besarnya itu ketika mau 2 sholat, misalnya duhur dan asar 1 kali mandi, kemudian wa kadzalika tukhirul maghrib ila akhiri waqtiha wa awal waqti isya, maghrib dan isya 1 kali mandi besar, ini yang dari istihadah. Wa tathiru taransani wa tazubainu summa tatar salisani surati subuh, untuk melaksanakan subuh yaitu melaksanakan lagi mandi besar. Jadi sehari semalam itu ada juga bagian ulama itu 3 kali mandi besar. Jadi duhur asar 1 kali, maghrib isya 1 kali, dan subuh 1 kali. Jadi sehari semalam itu 3 kali mandi besar bagi wanita yang istihadah. Tapi tetap jumhur ulama dan bukan banyak para ulama-ulama fuqaha itu ketika sudah beres batasan darah haid sudah kering, cukup 1 kali mandi besar. Ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban lain, cukup membersihkan kemaluan atau darahnya kalau ada darah, dan melaksanakan wudu saja. Itu pendapat banyak ulama gitu ya tentang masalah darah istihadah. Jadi cukup 1 kali mandi besar. Walaupun ada beda yang tadi sampai 3 kali 1 hari semalam, ada yang setiap sholat harus melaksanakan mandi besar. Al-masatul khamisah, masalah kelima yang terakhir, ikhtilaful ulama bi jawazi watil mustahadu ala salas aqwalin, tentang perbedaan pendapat bolehnya menjima wanita yang istihadah itu ada 3 qaul. Wa qala qaumun yajuzu watuha wa huwa alladhi alaihi fuqahal amsar. Boleh pendapat ulama-ulama di berbagai negara, termasuk pandangan saya itu
kalau misalnya kalau kita pun tidak jijik dan tidak takut dengan darah, terutama darah istihadah, boleh melakukan apa? Jima, hukumnya boleh. Ya, bari apa? Dalam apa? Wanita yang istihadah bukan haid. Wa muri'an Ibnu Abbas wa Sa'id bin Musayyab wa jama' minat tabi'in, ini pun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan golongan dari para tabi'in yang membolehkan tentang wanita istihadah boleh dijima. Wa qala qaumun laisa yajuzu watuha wa huwa muri'an Aisyah wa bi qala an-Nakhai wal Hakam. Ada juga sebagian kaum itu tidak boleh wanita yang istihadah untuk dijima. Itu pandangan dari Imam An-Nakhai dan Imam Al-Hakam yang jalurnya dari Siti Aisyah yang ada di jalur dari Siti Aisyah. Wa qala qaumun la yatiha zauja illa ayatullah dzalika biha. Ada juga sebagian kaum itu tidak boleh mendatangkan suami kepada istri itu dalam keadaan apa? Istrinya sedang apa? Istihadah, illa ayatu dzalika biha, kecuali istihadahnya yang begitu udah lama, misalnya hampir ya 15 hari lah atau 10 hari udah lama ini istihadahnya, kemudian sudah tidak kuat, itu membolehkan. Tapi tetap pandangan ulama-ulama berbagai negara boleh hukumnya kepada wanita yang apa? Mempunyai darah istihadah untuk melakukan jima kalau misalnya kita pun tidak jijik ya dengan darahnya gitu. Kalau misalnya itu boleh hukumnya, beda dengan haid yang tadi gitu. Kalau haid itu ada perbedaan pendapat yang tidak membolehkan, kalau istihadah itu boleh. Jadi intinya dalam ini perkara ada 5 masalah, yang terutama masalah hukum haid dan istihadah. Yang pertama masalah jima, tentang apa tadi, masalah jima boleh diambil senang-senang kepada istri kita yang dalam keadaan itu, sepakat ulama dari pusat ke atas, yang pertama. Kedua, ketika sudah lepas haid, dan sepakat para jumhur ulama itu tidak boleh menggauli istri sebelum dia melakukan mandi besar. Masalah yang ketiga yaitu ketika kita menggauli istri namun kebablasan, apakah ada nak atau tidak, sepakat para ulama itu cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang benar kita tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang keempat, masalah darah istihadah itu wajib mandi besarnya, sepakat ulama itu cukup 1 kali ketika darah haid sudah berhenti ya. Sisanya itu cukup dalam melaksanakan wudu dan membersihkan kemaluannya saja. Dan masalah yang terakhir yaitu berbeda pendapat ulama itu tentang masalah menjima wanita yang istihadah, itu hukumnya boleh menurut pandangan fuqahal amsor, ulama berbagai negara dan termasuk jumhur ulama. Maka barangkali ada pertanyaan tentang saya. Ada? Tahu? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini menjadikan satu wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka tutup ini kajian dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.